Ada sebuah kedai kopi yang tak seberapa besar di satu pojok tikungan jalan. Nampak orang-orang hilir mudik keluar masuk dari dalam kedai itu dengan segala macam kesibukannya. Saya merasa penasaran, kenapa kedai sekecil itu namun terus didatangi oleh banyak orang yang hanya sekedar untuk memesan secangkir kopi. Karena saya adalah seorang turis di negeri itu, wajar bila saya merasa penasaran melihat sesuatu yang tidak biasa terjadi seperti di negeri saya. Maka saya melangkah mendatangi kedai itu untuk sekedar memesan secangkir kopi sambil mencari tahu apa gerangan yang biasa terjadi di sana. Dan saya segera mengambil tempat duduk yang dekat dengan posisi di mana para tamu dilayani sambil juga memesan secangkir kopi. Nampak ada dua orang datang masuk ke dalam kedai kopi lalu berkata, "Tolong 5 kopi, 2 untuk kami dan yang 3 kopi gantung." Setelah pesanan mereka telah tersaji, mereka segera mengambil 2 kopi buat mereka dengan membayar untuk 5 kopi. Kembali hati saya bertanya-tanya dan semakin penasaran hingga kepala saya sempat dibuat pening karenanya. Namun saya masih bertahan duduk dan terus memperhatikan orang-orang yang hilir mudik datang dan pergi. Terlihat seseorang turun dari mobil dan segera masuk ke dalam kedai. 5 kopi untuk 4 kopi gantung. Setelah berkata, orang itu berdiri sembari mengeluarkan uang dari dompetnya, membayar untuk 5 cangkir kopi. Namun, dia meninggalkan kedai itu hanya dengan membawa 1 cangkir kopi. Kejadian kedua membuat saya menjadi seperti gila. Akhirnya, saya sudah tidak ingin tersiksa lagi dengan kemelut perihal yang berkecamuk di dalam benak. Maka saya segera berdiri, melangkah menghampiri salah satu pelayan yang terlihat tak terlalu sibuk. "Maaf, boleh saya bertanya?" Sesaat si pelayan melihat ke arah saya. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Lalu saya mengutarakan rasa penasaran saya pada pelayan itu. Tentang apakah dan apa yang dimaksud dengan kopi gantung itu? Sambil tersenyum, si pelayan menjawab dengan sikap memaklumi rasa penasaran yang saya ajukan. Mungkin karena dia melihat dandanan saya yang tak sama dengan orang-orang lokal, dan dia mengerti bahwa saya adalah seorang turis asing. "Tetap duduklah, nikmati kopi, dan tunggulah. Lihat saja episode apa yang akan terjadi selanjutnya," katanya dengan masih tetap mempersembahkan senyum ramahnya yang terlihat sangat manis sebagai wanita asing yang tak akan pernah saya dapati di negara saya. Setelah untuk beberapa lama saya duduk menikmati rasa penasaran, ditemani secangkir kopi, dengan sekali mengerling ke arah wanita pelayan yang ramah dan sangat manis itu, datang 2 orang gadis yang tak kalah cantik masuk ke dalam kedai. "Kami pesan 8 kopi, 6 kopi gantung, dan 2 buat kami." Setelah 2 kopi buat mereka sudah siap, lalu mereka membayar untuk 8 cangkir kopi. Namun, mereka hanya membawa 2 cangkir kopi yang telah dibungkus rapi, lalu mereka pun pergi. Saya hanya melihat mereka seperti orang bodoh. Namun dengan sabar saya terus menunggu
peristiwa apa sebenarnya yang akan terjadi selanjutnya. Tiba-tiba dari luar kedai saya melihat seorang tua dengan baju tebal butut mendekati kedai, namun tidak langsung masuk ke dalam. Jika dilihat dari penampilannya, saya dapat menduga orang tua yang baru datang adalah seorang tunawisma. Dia menghampiri seorang pelayan yang bertugas menerima tamu. Lalu dia bertanya dengan nada sopan, "Apakah Anda punya kopi gantung?" "Ada, silakan duduk," kata si pelayan menjawab dengan ramah. Lalu mempersilahkan orang tua tunawisma itu untuk masuk dan mencari tempat duduk. Tak berapa lama kemudian, si pelayan datang menghampiri meja di mana bapak tunawisma itu duduk menunggu dengan membawa secangkir kopi. Lalu si pelayan mempersilahkan si bapak tua untuk menikmati kopinya dengan nada lembut dan ramah, tanpa ada perbedaan pada ketika dia melayani orang lain yang memesan kopi dengan 2 macam pesanan kopi. Menyaksikan ini, saya baru mendapatkan jawaban dari kebingungan dan rasa penasaran yang dari tadi berkecamuk di kepala. Ternyata orang-orang yang datang ke kedai memesan 2 macam jenis pesanan adalah memesan untuk diri mereka sendiri dan memesan kopi bagi siapa saja yang menginginkan minum kopi, namun tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Jadi, orang-orang itu telah membayar di muka untuk pesanan khusus yang diistilahkan sebagai kopi gantung bagi siapapun yang membutuhkannya. Dan tradisi ini dimulai dari negeri kecil yang bernama Nepal. Sungguh satu tradisi yang sangat mulia dan membuat kita yang selama ini selalu mengklaim sebagai orang yang sangat taat beragama dengan segala atribut yang melekat di badan harus menjadi malu dengan hal ini. Semoga hal yang seperti ini akan bisa cepat menyebar ke seantero dunia, bahkan mengalahkan kecepatan penyebaran virus corona sekalipun. Bila perlu, tak hanya berbatas sekedar pada kopi gantung saja, namun juga pada makanan-makanan pokok yang tentu saja sangat banyak dibutuhkan bagi mereka yang hidupnya tak seberuntung saudara-saudara mereka yang memiliki nasib lebih baik dalam menjalani kehidupan. Seperti yang ada dalam sebuah pepatah, untuk melakukan suatu kebaikan dari tujuan mulia, kita harus memulainya terlebih dahulu dari diri sendiri. Dan sebagai yang saya dengar, tradisi mulia dari negeri Nepal ini telah merambah ke banyak belahan dunia. Dalam batin saya berdoa, semoga Tuhan akan segera merubah kondisi ekonomi saya pada kondisi yang lebih baik, hingga saya memiliki keleluasaan untuk dapat berbuat lebih dan bahkan menjadi pelopor bagi para saudara saya di Indonesia untuk tak kalah dalam hal hati dan ketulusan dengan orang-orang Nepal yang sangat menginspirasi ini. Salam.